Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah sistem sinyal kali ini kita akan membahas mengenai aliasing, sampling, dan bagaimana nanti kita akan mensimulasikannya pada software MATLAB, di mana software MATLAB yang kita pakai adalah rilisan tahun 2007. Pada saat proses konversi umumnya itu terdiri dari beberapa tahap, yaitu diantaranya adalah sampling, di mana sampling ini melibatkan pengambilan titik-titik data dari sinyal kontinu atau analog pada interval waktu tertentu, biasanya seperti itu. Yang dilanjutkan nanti pada tahap berikutnya yaitu quantization, menetapkan nilai amplitudonya untuk setiap sampel yang diambil. Amplitudo cenderung untuk menentukan besar kecilnya atau kuat tidaknya sebuah sinyal. Sedangkan nanti yang terakhir adalah proses encoding, yaitu mengonversi nilai yang telah dikuantisasi tadi menjadi bentuk digital. Biasanya dalam bentuk biner, dua angka yaitu 0 dan 1. 0 bisa dikatakan off, 1 dikatakan on. Biasanya kalau dalam aliran sebuah listrik atau aliran data. Nah, proses-proses yang ada pada konversi ini memungkinkan sinyal yang tadinya analog untuk diproses dalam sistem digital, sehingga nanti lebih lanjutnya bisa diproses menggunakan perangkat-perangkat digital seperti komputer atau microcontroller. Nah, untuk sampling sendiri kita harus memperhatikan konsep beberapa, yaitu tentang jumlah sampel yang diambil per detiknya. Itu akan menentukan semakin rapat semakin baik hasil konversinya. Nanti bisa diperhatikan pada saat menggunakan MATLAB untuk mensimulasikan. Kemudian agar sinyal dapat direkonstruksi, dibentuk dengan tanpa kehilangan informasi, kita harus memenuhi hukum Nyquist, yaitu ketika kita mengambil frekuensi sampel paling tidak lebih besar sama dengan dari 2 kali frekuensi maksimalnya. Maksimal dari sinyal apa? Sinyal kontinu atau sinyal analog atau sinyal asalnya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa kita harus memenuhi hukum Nyquist? Karena diharapkan kualitas data yang kita konversi menghasilkan kualitas data yang baik, supaya dalam proses samplingnya bisa diteruskan ke proses berikutnya dengan benar. Nah, di sini diistilahkan dengan aliasing. Kalau di analog biasanya noise gitu ya. Nah, aliasing terjadi jika frekuensi sampelnya itu lebih kecil dari 2 kali frekuensi maksimalnya, kebalikan dari Nyquist tadi, yang menyebabkan komponen frekuensi tinggi tampak sebagai frekuensi rendah pada sinyal hasil sampling. Nanti bisa dilihat pada saat mensimulasikannya. Nah, aliasing sendiri ini bisa diatasi dengan cara 2 macam, yaitu dengan Nyquist tadi, gunakan Fs lebih besar sama dengan 2 kali Fmax, dan yang kedua adalah menggunakan filter. Nah, filter sendiri ada 2 macam. Ada yang berbentuk analog dan berbentuk digital. Kalau analog biasanya menggunakan komponen-komponen elektronik. Biasanya yang digunakan adalah resistor, kapasitor, dan induktor.
bisa paralel, bisa seri, sehingga membentuk rangkaian filter, atau menggunakan op-amp, operational amplifier, dimana perbedaannya adalah kalau op-amp dia filter yang aktif, yang lebih fleksibel dan bisa digunakan untuk berbagai jenis filter, bisa low pass, band pass, high pass, dan lain sebagainya. Dan untuk jenis yang kedua adalah filter digital. Nah, ini untuk digital sendiri biasanya kita tergantung platform yang kita gunakan. Kalau kita kali ini menggunakan MATLAB, sehingga di sana ada perintah untuk filtering. Beda lagi dengan nanti Python, DC atau C++ dan lain sebagainya. Itu akan berbeda. Biasanya menggunakan kode-kode gitu ya. Selanjutnya untuk simulasi MATLAB, di sini ada 3 macam. Di sini yang pertama adalah sampling sinyal tanpa aliasing, kemudian yang kedua adalah dengan aliasing, yang ketiga adalah dengan filter anti aliasing. Untuk yang filter anti aliasing nanti kita skip, hanya kita bahas dua ini saja. Yang pertama adalah menggunakan sampling sinyal tanpa aliasing. Mari kita buka dulu MATLAB-nya, kita bagi dua. Yang pertama kita yang tanpa aliasing kita copy saja, nanti sambil menjelaskan di MATLAB-nya langsung. Saya copy, kemudian saya taruh di software MATLAB-nya, paste. Nah, di sini kita perhatikan yang pertama adalah bagian parameter, variabel-variabel yang dibutuhkan pada saat nanti mensimulasikan proses sampling tanpa aliasing yang pertama ini. Kemudian bagian kedua ini adalah untuk pembentukan sinyal sinus. Jadi pertama adalah parameter, yang kedua adalah fungsi untuk membuat grafik sinusnya. Selanjutnya adalah yang bagian sini adalah untuk dari baris 14 sampai 23 ini untuk memunculkan grafiknya. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama adalah parameter, kemudian yang kedua strukturnya ya, struktur dari pemrograman ini. Yang kedua adalah untuk membentuk sinusnya, kesamaan sinusnya, kemudian untuk memunculkan gambarnya. Jadi ini 3 hal ini harus ada pada saat nanti mensimulasikan. Kita run aja, nanti biasanya meminta save. Ini yang tanpa aliasing, yang kedua. Oke, sekarang kita perhatikan grafiknya. Kenapa ini disebut tidak terjadi aliasing? Karena di sini masih pada titik-titik. Jadi perlu diperhatikan dulu. Yang pertama ini satu siklusnya adalah 0,2 second atau 200 milisecond satu siklusnya. Yang bawah satu siklusnya ini 0,1 second atau 100 milisecond. Jadi yang selalu diperhatikan adalah satu siklus ini yang menjadi patokan kita nanti memperhatikan apakah terjadi aliasing atau tidak. Ini tidak terjadi aliasing karena di dalam masih dalam koridor 0,2 second. Kita hitung coba ya. Kalau kita perhatikan frekuensi aslinya dalam satu siklus itu, karena rumusnya adalah frekuensi sama dengan 1/T, 1 dibagi
0,2, hasilnya 5 hash. Ini sinyal 5 hash dengan sampling 50 hash. Jadi meskipun samplingnya 50 hash, dia masih di dalam satu siklus 5 hashnya. Jadi tidak terjadi aliasing karena tidak di luar dari satu siklus miliknya 5 hash. Nah, dalam 5 hash ini, dalam satu siklus ini terdapat berapa sampel? Kita hitung. Di sini 0,2 second. Nah, kita samplingnya adalah 50 hash. Berarti kita cari periode dari 50 hashnya. 1 dibagi 50 sama dengan 0,02. Harusnya kalau sampel berikutnya adalah 0,04, sampel berikutnya di titik 0,06 dan seterusnya. Sehingga harusnya ada dalam satu siklus ini, kalau dibagi 0,02 harusnya ada 10 sinyal diskritnya, 10 sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kalau ini miliknya berikutnya, siklus berikutnya, berhenti di sini. Coba kita hitung, harusnya tadi ada 10, maka 0,2 ini dibagi 0,2 ini dibagi dengan tadi 0,02, hasilnya adalah 10 siklus. Sekarang kita bawahnya lihat, dalam satu siklus dia 0,1, artinya dia harusnya frekuensi asalnya 10 Hz. Coba kita hitung 0,1 per 0,1, hasilnya adalah 10 Hz. Sesuai ya, 10 Hz, 10 Hz. Nah, sekarang berapa sampel? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti 0,1 dibagi dari 50 Hz ini periodenya. Jadi periode dari 50 Hz, 1 dibagi 50 sama dengan 0,02. Berarti 0,1 dibagi 0,1 ini, satu siklus dibagi oleh periodenya 50 Hz, jadi 0,02, hasilnya 5 sampel. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak terjadi aliasing ya, karena masih dalam satu siklus. Nah, nanti kita buktikan ya terjadi aliasing. Coba kita lihat, ini figur 1 tetap saya taruh sini. Sekarang di yang kedua ini ya, yang kedua kita copy saja langsung. Kita pastekan di sini. Yang ini tidak aliasing, yang ini aliasing. Kita coba run. Oke, ini hasilnya. Ini terjadi aliasing 10 Hz. Kalau ini tanpa aliasing berarti. Kalau ini yang terjadi aliasing. Kita lihat dalam satu siklus belum ketemu sampelnya. Ternyata setelah 2 siklus baru ketemu sampelnya. Ini yang dimaksud dengan aliasing. Aliasing sendiri kalau berdasarkan teorinya tadi, ini teorinya adalah komponen frekuensi tinggi tampak sebagai frekuensi rendah pada sinyal hasil sampling. Jadi sinyal asalnya tinggi tapi bisa jadi tampak rendah pada sinyal hasil samplingnya. Kita lihat dan kita nanti hitung ya.
Kalau ini tidak terjadi aliasing, kita lihat samplingnya 10 Hz. Saya hitung samplingnya satu siklus 1 dibagi 0,1 10 Hz sama ya, karena sampelnya juga sama nih 10 Hz, jadi tidak terjadi aliasing, tidak rendah tidak tinggi, sama dengan ini sama. Nah sekarang kalau yang ini kita lihat satu siklusnya itu jelas 10 Hz, tapi karena samplingnya 5 Hz maka terjadi aliasing. Ini kita hitung frekuensinya, yaitu 1 dibagi 0,2 jadi 5 Hz, yang harusnya 10 Hz sinyal aslinya, jadi tampak rendah, yang harusnya tinggi. Jadi itu yang dimaksud dengan aliasing dan tanpa aliasing fenomenanya, dan cara mengatasinya hanya dengan menggunakan yang pertama, yaitu mengikuti hukum Nyquist. Kalau secara hukum Nyquist maka kita rubah ya, samplingnya menjadi, supaya tidak ada yang aliasing, maka tadi kan 5 Hz dengan 10 Hz. Ini saya buat supaya menjadi di atasnya 20, karena sinyal aslinya ini, sinyal asalnya adalah 10. Supaya tidak terjadi aliasing, 2 kali sama dengan, berarti saya ambil satunya ini biar 20, satunya 40 getaran ya, tidak terjadi aliasing. Dalam satu siklus ada 2 sampel, 1 2 1 2 1 2 ya. Kalau yang bawah sampelnya 1 2 3 4 1 2 3 4, tidak terjadi aliasing karena masih dalam satu siklus. Gitu ya. Semoga paham dengan penjelasan singkat saya. Kemudian untuk kisi-kisi UASnya, kalian perhatikan yang sudah kalian praktekkan ini, sesuaikan dengan ketentuan pada saat UAS, kerjakan dengan baik, serapi mungkin, serajin mungkin hasilnya, supaya bisa dinilai dengan baik. Jadi kisi-kisinya adalah hampir sama dengan praktek yang sudah saya share, sudah kalian coba juga sebagai tugas, cuma nanti ada ketentuan agak berbeda sedikit. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.